Salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama dengan kami di sini melalui channel YouTube GKI Sangkrah Solo. Majelis Jemaat GKI Sangkrah Solo juga mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 dimanapun saudara berada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita di awal tahun ini, agar kita semua semakin teguh dan setia berjalan bersama Tuhan di dalam menapaki hari-hari yang ada di tahun 2021. Tuhan ada, Tuhan hadir, dan beserta dengan kita semua. Hari ini adalah hari yang pertama yang kita jalani di tahun 2021. Sungguh besar anugerah Tuhan atas hidup kami. Marilah kita datang bersyukur atas berkat dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Sungguh melimpah kebaikan Tuhan atas hidup kami. Marilah kita mengawali dan menjalani tahun yang baru ini bersama Tuhan. Sungguh nyata pimpinan Tuhan atas hidup kami. Marilah kita melalui hari demi hari di tahun yang baru ini dengan datang mempercayakan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Sungguh terbukti penyertaan Tuhan atas hidup kami. Bimbing
Jemaat yang dikasihi, marilah kita memulai ibadah kita dengan pengakuan bahwa ibadah hari pertama di tahun 2021 ini terjadi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena anugerah dan berkat pertolongan dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta kita semua, kini dan selamanya. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021 bagi kita semua. Kita masih merayakan masa Natal. Dan kemarin kita telah menutup tahun 2020 dengan penyertaan dan anugerah dari Tuhan. Hari ini kita menjalani hari pertama di tahun yang baru. Masa sulit akibat pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Bahkan persoalan-persoalan yang menjadi pergumulan hidup kita di tahun 2020 pun masih tetap sama di awal tahun ini. Namun, kita harus tetap taat dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan tidak hanya memimpin tiap langkah kehidupan kita, tapi Dia juga merengkuh kita di dalam kasih sayang-Nya, sehingga kita tidak akan pernah sendirian di dalam menanggung kelemahan dan kerapuhan diri kita, serta segala perkara yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan akan menjadikan segalanya baru dalam kuasa penyertaan-Nya yang sempurna dan dengan rancangan-Nya yang indah. Itulah yang menjadi tema ibadah di awal tahun ini, yang akan menjadi pengharapan dan kekuatan bagi kita menapaki hari-hari di tahun 2021 ini. Yang adalah bahwa Tuhan menjadikan segalanya baru. Oleh karena itu, marilah kita tetap berserah kepada Tuhan dan tetap memelihara pengharapan hidup kita, karena Bapa Surgawi selalu setia menjaga kita. Berhenti
banyak hal yang tetap kita tidak akan tahu. Apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2021 ini. Keadaan hidup kita bisa berubah menjadi lebih baik. Atau mungkin akan tetap sama. Atau bahkan bisa menjadi lebih buruk. Kita bisa mengalami hal-hal yang menyenangkan yang membuat kita bahagia. Ataupun kita juga akan mengalami hal-hal yang mendukakan hati kita, yang akan membuat kita tawar hati dan patah semangat. Namun apapun yang terjadi, yang kita hadapi dan kita jalani di tahun 2021 ini, percayalah bahwa Tuhan akan selalu menolong dan menguatkan kita. Maka marilah kita senantiasa mempercayakan segala rencana hidup kita kepada Tuhan. Kami mengakui Tuhan dalam segala laku hidup kami. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat dalam kehidupan kita. Kami meyakini kasih kebaikan Tuhan atas hidup kami. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang setia mengasihinya dan hidup di jalannya. Kami berjalan mengikuti tuntunan Tuhan di setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, kami telah menutup tahun 2020. Tuhan, kami siap menjalani tahun 2021 ini. Tuhan, mampukanlah kami agar kami tetap setia berjalan bersama-Mu. Kami setia berpegang teguh pada pengharapan. Tuhan, bimbinglah kami agar kami tidak pernah meragukan kuasa pertolongan-Mu. Beri kami mata untuk melihat kehadiran-Mu. Tuhan, dampingilah kami agar kami selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Beri kami pikiran untuk menemukan berkat-Mu. Tuhan, bawalah kami hidup dalam rencana-Mu. Beri kami telinga untuk mendengar suara-Mu. Tuhan, terangilah jalan hidup kami dengan firman-Mu. Beri kami kaki untuk berjalan dalam kehendak-Mu. Tuhan, pakailah hidup kami yang selalu menjadi berkat bagi sesama, yang dekat maupun yang jauh. Beri kami hati untuk hidup memuliakan-Mu. Kami perlu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami mengandalkan Tuhan di setiap langkah hidup kami. Di tengah
Jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita berdoa. Tuhan Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tuhan mempercayakan kami untuk memasuki tahun 2021. Dan Tuhan mengizinkan kami untuk beribadah pada hari ini. Kami berterima kasih untuk kepercayaan-Mu ini. Tuhan, kami ingin menjalani tahun 2021 ini dan tahun-tahun ke depan sana untuk senantiasa mendapatkan hikmat dari Tuhan dan melaksanakan hikmat Tuhan itu. Karena itu kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami agar kami dapat membaca dengan baik. Dan juga kami dapat memahaminya dengan baik. Serta dengan kekuatan roh Tuhan, kami mampu untuk menjalankannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Wahyu. Pasal 21. Ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Demikianlah firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kita dalam menjalani tahun 2021. Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat tahun baru. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2021, Tuhan izinkan kita untuk memasuki tahun baru ini. Bapak Ibu, tema Tuhan menjadikan segalanya baru. Nah Bapak Ibu, ketika mempersiapkan tema ini, saya jadi teringat sebuah film. Sebetulnya banyak film-film yang lainnya. Film itu berjudul Star Wars. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya film ini merupakan rangkaian trilogi film yang tahun 77 kalau tidak salah itu sudah dimulai serial yang pertamanya berjudul Saga. Nah, pada tahun 77 ini rasanya teman-teman yang di tim DTM ini, tim digital GKI Sangkra, pasti ada yang belum lahir. 1977.
film saga ya, tapi ini dia trilogi dari Star Wars gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin yang pemain musik dan PNJ juga belum lahir. Bapak Ibu, film ini mau menggambarkan di mana sebagian besar alam semesta ini dikuasai oleh kejahatan. Bayangkan Bapak Ibu, sebagian besar alam semesta ini dikuasai oleh kejahatan. Bahkan digambarkan juga kuasa kebaikan itu diturunkan sampai dasarnya. Jadi begitu hebatnya pengaruh dari kuasa kejahatan itu di alam semesta ini, sampai kuasa kebaikan diturunkan sampai dasarnya, sehingga selalu terjadi pertarungan. Pertarungan antara dark side dan light side. Ya, pertarungan antara kejahatan, kekacauan, bahkan dikatakan juga kekacauan spiritual, kekacauan mental melawan kebaikan. Jadi selalu berhadapan antara gelap dan terang, kejahatan dan kebaikan, kekacauan dan kerapihan, dan mental yang jahat dengan mental yang baik ini selalu berhadapan. Nah, itu yang digambarkan oleh film Star Wars ini. Bapak Ibu, rasanya apa yang digambarkan oleh Star Wars ini tidak ada bedanya. Rohnya sama dengan yang digambarkan antara pertarungan antara Kurawa versus Pandawa. Kurawa mewakili kejahatan, kegelapan di pihak yang gelap, lalu kemudian Pandawa mewakili terang, pihak yang baik, pihak yang benar. Di dunia ini selalu bertarung dua kekuatan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam pertarungan ini, ketika kejahatan begitu menguasai alam semesta, kebaikan atau terang itu bisa sampai pada titik terbawah. Orang-orang yang baik, yang tadinya baik, berada di side yang terang, di bagian yang terang, itu bisa ditarik oleh pihak yang gelap, pihak yang jahat ini untuk menjadi orang jahat. Pertarungan yang sengit bisa membuat orang baik menjadi kalah, Bapak Ibu. Ketarik untuk menjadi jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menariknya dari kejahatan yang menguasai alam semesta, itulah yang membuat orang-orang baik itu berada, artinya atau beralih untuk berada di pihak yang sebelahnya, yaitu pihak kejahatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, film Star Wars itu saya kira sama juga dengan Pandawa dan Kurawa itu bergerak untuk menarik agar orang-orang yang tadinya baik lalu ditarik pada kejahatan supaya kembali kepada kebaikan. Perang antara kebaikan dan kejahatan itu supaya kejahatan itu semakin hari semakin diminimalisir, bahkan dihilangkan. Bapak Ibu jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kondisi yang digambarkan oleh Star Wars dan juga yang digambarkan oleh pertarungan antara Kurawa dan Pandawa sebetulnya agak mirip dengan kondisi jemaat Kristen pada waktu kitab Wahyu ini ditulis, atau jemaat Kristen yang menjadi tujuan dari kitab Wahyu. Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu ini situasi jemaat Kristen itu sebetulnya jemaat yang berada di dalam pertarungan juga. Pertarungan jemaat Kristen, pengikut Kristus melawan kejahatan. Kejahatan pada waktu itu diwakili oleh pemerintahan Romawi, kekaisaran Romawi. Kalau di dalam Babel, di kitab Yesaya, itu yang menggambarkan side yang gelap, yang jahat itu, bagian yang sisi yang gelap itu adalah
kerajaan Babel. Tapi di dalam perjanjian baru, di dalam konteks Wahyu ini, itu kerajaan Roma zaman dulu ya Bapak Ibu ya. Pada waktu itu versus jemaat Kristen, orang-orang Kristen. Nah Bapak Ibu, yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, itu adalah orang-orang Kristen ini senantiasa dicurigai oleh masyarakat. Lalu bukan cuma dicurigai tetapi dianiaya, disiksa. Karena apa? Karena orang Kristen menolak untuk beribadat kepada Kaisar Roma. Bagi orang Kristen hanya bisa beribadat kepada Tuhan Allah yang dikenal dalam Tuhan Yesus atau yang kita kenal dalam Tritunggal, ya, Trinitas, Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sehingga kalau diperintahkan untuk menyembah beribadat kepada seorang kaisar, menurut orang Kristen pada waktu itu bukan tempatnya manusia. Manusia tidak bisa ditinggikan, dan pada waktu itu Bapak Ibu, patung-patung kaisar pada waktu itu dipasang di mana-mana sebagai fokus untuk orang berdoa. Bapak Ibu, pengikut Kristus, jemaat Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen tidak mau melakukan itu. Ya, jadi sehingga mereka selalu bertarung dengan apa yang dikehendaki yang tidak cocok dengan iman Kristen ini, yaitu menyembah manusia, beribadat ke manusia. Nah, lalu yang berikutnya juga Bapak Ibu, di dalam kondisi seperti ini, orang Kristen yang tadinya taat, yang tadinya baik menyembah Tuhan, lama-lama ada orang yang terpengaruh disesatkan oleh ajaran-ajaran seperti ini dan situasi-situasi seperti ini. Imannya menjadi runtuh juga Bapak Ibu. Bapak Ibu yang sangat dikasihi, pertarungan antara kegelapan, kejahatan, dan kebaikan yang dialami oleh jemaat Tuhan pada waktu itu sungguh menyiksa keadaan jemaat. Ya. Bisa terjadi orang Kristen makin lama makin lemah imannya, makin putus asa. Karena itulah ada wahyu kepada seorang yang bernama Yohanes untuk memberikan kekuatan, memberikan penguatan, memberikan peneguhan kepada jemaat Tuhan agar mereka tahu bagaimana mereka harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang memusuhi mereka. Bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah-tengah masyarakat yang tidak berkelakuan baik. Bagaimana orang Kristen harus hidup di tengah-tengah situasi yang buruk yang tidak dikehendaki. Jadi kitab Wahyu ini mau meneguhkan jemaat. Bagaimana jemaat Tuhan harus menjalani hidup di dalam segala situasi yang tidak baik. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena di dalam situasi yang tidak baik, di bawah tekanan pengaruh kejahatan begitu luar biasa, sekali lagi bisa dapat menghilangkan gairah terhadap iman Kristen dan gairah untuk mempersaksikan iman Kristen itu kepada masyarakat. Lalu yang kedua, kalau tidak diteguhkan, maka situasi yang buruk itu dapat mempengaruhi jemaat Tuhan untuk pindah dan ikut menjadi tidak baik. Karena itulah Bapak Ibu, wahyu kepada Yohanes ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu, pesan dari firman ini ingin mengatakan bahwa di dalam situasi seperti ini, situasi sulit seperti itu, jemaat Tuhan perlu ingat akan janji Tuhan. Janji Tuhan itu berarti komitmen Tuhan. Ya, karena itu diberitahukan seperti ini di dalam ayat kita. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Lalu peneguhan yang berikutnya mau mengatakan bahwa lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan.
Di tengah-tengah kesulitan hidup jemaat Kristen, disampaikan wahyu ini kepada mereka bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan kalau kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, itu berarti maut tidak akan ada lagi, ratap tangis tidak akan ada lagi, duka cita tidak akan ada lagi, dan di atas digambarkan bahwa laut pun tidak ada. Ini janji Tuhan. Dan lalu diteguhkan bahwa Tuhan menjadikan segala sesuatunya baru. Bapak Ibu yang sangat dikasihi Tuhan, melalui wahyu ini jemaat Tuhan diteguhkan dan diingatkan bahwa ketika mereka hidup di tengah-tengah masyarakat yang menyulitkan hidup mereka, yang memusuhi mereka, yang berkelakuan jahat, bahkan juga ditambah dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam kehidupan jemaat itu sendiri. Maka supaya jemaat bisa bertahan di dalam kehidupan mereka, kuncinya adalah pegang janji Tuhan. Pegang komitmen Tuhan. Genggam janji Tuhan itu. Bahwa pada waktu yang telah Tuhan rancangkan sendiri, Ia akan menjadikan segala sesuatunya baru. Segala sesuatu baru itu yang tadi dikatakan di atas itu Bapak Ibu, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi perkabungan. Laut itu menggambarkan kejahatan Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama itu bahwa laut pun juga tidak ada nanti. Luar biasa Tuhan memberikan jaminan kepada jemaat Tuhan. Ya. Supaya apa? Supaya jemaat bisa menjalani hari-hari hidupnya bagaimanapun situasi pada saat itu begitu menekan mereka. Dan jemaat tidak pernah meninggalkan perbuatan-perbuatan baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun Bapak Ibu saudara berada. Tahun baru tanggal 1 Januari 2021 ini. Tuhan mengizinkan kita untuk memasuki tahun 2021. Tahun yang baru ini. Itu berarti Tuhan mempercayakan kepada kita untuk mengelola dunia ini. Dengan demikian berarti kita masih tinggal di dunia ini dengan segala macam permasalahan dan kesulitan-kesulitannya. Tantangannya adalah bagaimana kita harus hidup sebagai pengikut Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita semua tahu bahwa sekalipun vaksin sudah ada untuk C-19 ini, tetapi itu tidak berarti bahwa pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Sedangkan tidak ada persoalan pandemi ini saja Bapak Ibu. Di rumah tangga kita ada persoalan. Pekerjaan kita ada persoalan. Usaha kita ada persoalan. Relasi-relasi kita juga kita mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi ini bagaikan kita berada di tengah-tengah kegelapan. Berada di tengah-tengah huru hara hiruk pikuk badai di dalam laut itu ya. Bagaimana kita menjalani tahun 2021 ini dan tahun-tahun berikutnya? Apa kekuatan kita orang Kristen? Bapak Ibu syukur kepada Allah. Firman ini dikumandangkan kepada kita. Kita punya Tuhan Allah. Tuhan Allah yang punya komitmen. Tuhan Allah yang punya janji itu. Itu yang tadi saya katakan, genggam janji Tuhan ini. Seperti kita menggenggam sesuatu yang berarti di tangan kita. Lalu kita jalan menuju masa depan kita. Kita menjalani tahun 2021 ini dengan janji Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita mantap. Bahwa kita tidak sendiri sekali lagi. Ada kemah Tuhan. Dipakai kata kemah Tuhan. Kemah ini di dalam perjalanan kehidupan iman. Orang Yahudi maupun sampai muncul kekristenan. Itu yang disebut dengan gereja. Tanda kehadiran Tuhan. Tempat orang beribadah kepada Tuhan. Dan itu ada di tengah-tengah dunia ini, ada dalam kehidupan kita. Artinya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Cuma itu Bapak kekuatan kita Bapak Ibu Saudara.
Harta benda kita tidak menjamin. Kepandaian kita tidak menjamin. Relasi kita juga tidak menjamin. Tetapi komitmen Tuhan, janji Tuhan itulah sebagai jaminan keluarga kita, jaminan gereja Tuhan dimanapun, jaminan kita sebagai anggota masyarakat, warga negara untuk menjalani hidup kita di tahun 2021. Sekalipun persoalan masih ada. Yang penting kemah Tuhan, kehadiran Tuhan ada bersama kita, genggam tangan Tuhan, kita jalan bersama dengan Tuhan. Kalau dengan demikian berarti Bapak Ibu, kita sudah berjalan dengan suatu sosok dan kekuatan yang paling hebat di surga dan juga di dunia ini. Kalau sekarang masih ada masalah, tinggal tunggu waktu Bapak Ibu. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan pernah tawar hati kepada Tuhan. Percaya pada kasih sayangnya, percaya pada kuasanya, percaya pada kebaikan Tuhan kepada kita. Itu menjadi janji Tuhan. Bahwa ia menjadikan segala sesuatu baru, ia bersama dengan kita fight bersama Tuhan. Tuhan menolong kita semua, selamat tahun baru 2021. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan pengharapan hidup kita dalam menjalani hari-hari di sepanjang tahun 2021. Marilah dengan segenap hati kita hidup bersandar pada lengan Allah yang kekal, yang senantiasa menjaga, melindungi, dan menyertai setiap langkah kehidupan kita.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita naikkan doa syafaat dan pengharapan kita. Tuhan, kalau Engkau mempercayakan tahun baru 2021 ini kepada kami, berilah kami kekuatan untuk menjalani tahun ini dengan baik, menjalankan apa yang Tuhan mau. Berikan iman yang kuat kepada kami, supaya Tuhan iman yang kuat itu mengarahkan seluruh keberadaan kami untuk memegang janji Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berkhianat kepada kami. Tuhan yang senantiasa pasti menepati janji Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah bersama janji Tuhan ini kami menapaki setiap persoalan yang ada di tahun 2021, bahkan tahun-tahun berikutnya, jikalau Tuhan mempercayakan itu kepada kami. Tuhan, di tahun yang baru ini juga, di hari pertama dari tahun ini, kami membawa seluruh keluarga kami. Kami membawa seluruh pekerjaan kami, usaha kami kepada Tuhan. Kami letakkan ke tangan Tuhan yang kuat. Biarlah hanya karena kasih, kuasa, dan kebaikan Tuhan, keluarga kami baik-baik saja, pekerjaan kami baik-baik saja, usaha-usaha kami juga baik-baik saja. Dan dalam kondisi baik seperti ini Tuhan, kami berjuang untuk melawan segala kejahatan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa melawan kejahatan bukan berarti kami menyakiti sesama kami. Tetapi biarlah kejahatan itu diubah menjadi kebaikan karena cinta dan kuasa Tuhan. Pakai setiap keluarga Kristen, pakai setiap kami anak-anak-Mu, menjadi duta-duta cinta sayang Tuhan untuk perbaikan dunia ini. Supaya apa yang telah Tuhan rancangkan, bahwa Engkau menjadikan segala sesuatu baik, kami terlibat di dalam proyek besar Tuhan itu. Tuhan, kami menyerahkan beberapa saudara kami yang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah-rumah, baik yang kami tahu namanya yang tertulis di warta atau dalam doa-doa Kamis, maupun yang kami tidak dengarkan kabarnya. Tuhan, tiliklah mereka satu persatu, berkati semua yang mereka pakai untuk pemulihan mereka. Anugerahkan cinta yang tulus, kesehatan yang baik dari keluarga yang mendampingi yang sakit. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami, Presiden dan Wakil Presiden, jajaran menteri, para pejabat tinggi di negara ini, para pejabat tinggi di seluruh daerah. Tuhan, kiranya mereka senantiasa ada di dalam kasih, penyertaan, dan berkat Tuhan. Agar mereka dapat bersinergi, bersatu, bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dengan baik. Dan juga kami gereja-gereja Tuhan di Indonesia mengambil peran-peran kami. Bersama kami berjuang untuk Indonesia baru, untuk Indonesia maju. Dan biarlah kalau bangsa Indonesia baik, bangsa-bangsa yang berada di sekitarnya mendapat bias dari kebaikan itu. Akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dan perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di hari pertama tahun 2021 ini, kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur atas berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi landasan persembahan kita dibacakan dari Yesaya pasal 38 ayat 19 yang berbunyi demikian. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu. Seperti aku pada hari ini, seorang bapa memberitahukan kesetiaanmu kepada anak-anaknya. Persembahan dapat diberikan dengan cara mentransfer ke rekening GKI Sangkras Solo atau melalui QRIS dengan scan barcode seperti yang tertera pada layar, atau dapat juga menitipkan ke kantor gereja sesuai dengan jam kerja. Mari kita berdoa sebelum membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh nyata pertolongan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali dapat menapaki tahun yang baru. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami, juga memberkati kehidupan kami. Ya Tuhan, pakailah juga hidup kami menjadi alas saluran berkat bagi sesama, dalam kata dan perbuatan hidup kami di sepanjang tahun 2021 ini. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Seringkali tahun yang baru diikuti juga dengan tekad dan pengharapan yang baru. Segala hal yang kita rencanakan bisa saja terjadi, namun bisa juga tidak terjadi. Kendati kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi di hari-hari mendatang. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan selalu berjalan bersama kita dan memegang hari esok kita. Kami melangkah bersama Tuhan menjalani tahun 2021 ini. Marilah kita mempergunakan waktu kehidupan kita dari hari ke hari dengan bijak, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami hidup berkarya bagi Tuhan. Tanggalkanlah segala yang buruk, selesaikanlah segala perselisihan. Kami hidup berdamai dengan Tuhan dan sesama. Taburlah kebaikan dan hiduplah menjadi berkat bagi sesama selagi masih ada waktu. Kami hidup memuliakan Tuhan di dalam keadaan apapun. Berjalanlah bersama Tuhan, ikutilah pimpinannya. Kami tenang karena Tuhan beserta kami. Tuhan
Jangan sekali-sekali menjalani tahun 2021 ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Yakin dan percayalah bahwa kasih penyertaan dan berkat dari Tuhan selalu menjaga dan melindungimu. Kami dipegang teguh dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan yang tahu dan memegang hari esok. Kami mengamini rancangan Tuhan yang terbaik. Jemaat, arahkanlah langkah hidupmu bersama Tuhan dalam menapaki tahun 2021 ini. Kami berjalan bersama Tuhan di tengah dunia ini. Jalanilah hari-hari hidupmu di dunia ini bersama Tuhan. Kami menjadi terang dan garam dunia. Biarlah Tuhan ada di kepalamu. Dalam segala pengertianmu. Tuhan ada di matamu. Dalam segala yang kau lihat. Tuhan ada di mulutmu. Dalam setiap pembicaraanmu. Tuhan ada di langkahmu. Sampai kepergianmu. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru dan selamat menjalani tahun baru ini 2021 bersama Tuhan dan kekuatan Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.